Setelah itu kita klik solve. Pada inventory resource-nya Diamond Rates pada parameternya optimal order quality-nya sebesar 292,77 value, lalu maksimum inventory levelnya 292,77 value, average inventory-nya 146,39, order per periodenya 20,49, annual setup cost-nya 10.246,95, lalu annual holding cost-nya 10.246,95, total inventory holding plus setup cost sebesar 700, unit cost besar 6 juta, lalu total cost besar 6.021.194, lalu reorder point-nya 93,33 unit. Lalu kita lihat pada cost curve. Oke, dapat dilihat pada cost curve-nya seperti ini. Setelah itu kita lanjut soal nomor 6. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klarifikasi B dalam 1 tahun ada 7.000 unit. Biaya tiap kali pesan 500 rupiah. Harga bahan baku per unit sebesar 900 rupiah dan biaya simpan per unit per tahun sebesar 5% dari harga beli bahan baku. Hitunglah EOQ berapa kali melakukan pemesanan dalam satu periode, total biaya pesan, total biaya simpan, total cost. Oke, di soal nomor 6 ini kita memakai metode modul inventory lagi. Klik new, pilih yang EOQ model. Detailsnya kita ganti perusahaan B. Lalu kita klik OK. Di sini kita isi data terlebih dahulu. Setelah itu kita klik solve. Oke, pada inventory resource-nya dapat dilihat optimal order quality-nya 394,41, order per periodenya 17,75, annual setup cost-nya 8.874, lalu annual holding cost-nya
8.874. Lalu total cost-nya 6.317.748. Setelah itu kita akan lihat cost curve-nya. Oke, dapat dilihat cost curve-nya seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat es krim A, diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Lalu pada es krim B, diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 300 gram. Sedangkan telur 420 gram. Harga harga jual untuk satu es krim A adalah 7.500 dan es krim B 9.000 rupiah. Berapa berapa buah es krim yang harus diproduksi? Oke, pada kasus ini kita memakai modul linear programming. Kita klik new. Di sini kita ganti perusahaan es krim. Setelah itu number of concepts-nya 2, variablesnya 2 juga. Outernya kita ganti es krim. Kalau pada kolom name-nya, outernya kita ganti es krim. Oke, lalu kita klik OK. Ini kita isi data terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah kita lalu klik solve. Pada linear programmingnya dapat dilihat dari output tersebut bahwa es krim A sebanyak 36 dan pada es krim B sebanyak 78 dengan total 972.000. Lalu kita lihat pada grafiknya. Oke, grafiknya seperti ini ya.
Jika sudah, kita lanjut saja pada soal nomor 8. Perusahaan Electrocos Corporation memproduksi dua jenis produk elektronik, yaitu AC dan kipas besar. Proses assembling masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan lewat listrik dan pengeboran. Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan kawat listrik dan 2 jam pengeboran. Setiap kipas angin membutuhkan 2 jam pemasangan kawat listrik dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang, tersedia 220 jam waktu untuk pemasangan kawat listrik dan 120 jam waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Harga jual per unit AC dan kipas angin masing-masing 350 dan 30, sedangkan biaya AC per unit dan kipas angin masing-masing 375 dan 55. Berapa keuntungan optimal yang didapatkan perusahaan? Oke, pada kasus ini kita menggunakan modul linear programming. Oke, terusnya kita ganti electrocop compression. Number of variablesnya kita 2, number of variablesnya juga 2. Setelah itu kita klik OK. Baik, kita isi data terlebih dahulu sesuai pada soal. Oke, setelah itu kita klik solve. Kita pilih yang linear programming. Dapat dilihat dari output di atas, AC sebanyak 60 dan kipas 0 dengan keuntungan optimal 21.000. Setelah itu lanjut ke solution list. Dari hasil tersebut yang didapatkan AC sebanyak 60 dengan stacks stack 1 sebesar 40 dan optimal value sebesar 21.000. Oke, kita bakal lihat grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini ya. Oke, kita lanjut saja. Soal nomor 9. Sebuah pabrik sepatu Munich membuat 2 macam sepatu dengan merek
X1 dari karet, dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 untuk aksesoris. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, lalu dikerjakan di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimal mesin 1 selama 9 jam, mesin 2 selama 17 jam, mesin 3 selama 40 jam. Tiap lusin sepatu X1 menghasilkan laba 65.000, lalu sepatu X2 menghasilkan laba 75.000. Berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya? Oke, pada kasus nomor ini kita memakai modul linear programming. Oke, terusnya kita ganti Munich. Lalu number of consideration-nya 3, number of variables-nya 2. Kita klik OK. Oke, jika sudah kita klik solve. Setelah itu kita lihat yang linear programming resource-nya. Dari output berikut didapatkan X1 sebanyak 1,94, lalu X2 sebanyak 5,67 dengan laba 551.388,9. Lalu kita pilih, kita lanjut ke solution list. Dapat dilihat X1 atau dari karet sebanyak 1,94, lalu X2 atau dari kulit sebanyak 5,67 dengan stacks 5,11 dan optimal value-nya 551.388,9. Lalu kita lanjut ke grafiknya. Oke, ini dapat dilihat grafik pada soal nomor 9 ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 10. Sebuah perusahaan sepeda motor PT Mahanani akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dan biaya ratusan ribu. Tentukan alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah. Oke,
Pada kasus terakhir ini atau nomor 10, kita memakai modul transportation. Oke, terusnya kita ganti PT Mahanani. Number of sources-nya 3, number of destination-nya 4. Objeknya minim. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita isi data sesuai kode soal. Oke, jika sudah kita klik solve. Dapat dilihat bahwa pada transportation khususnya motor bebek ke kota Semarang dengan biaya minimal 400, lalu motor Scoopy ke kota Solo dengan biaya 100, dan kota Semarang dengan biaya 100 juga, lalu ke kota Jogja sebesar 300. Setelah itu yang terakhir motor metik ke kota Solo 100 dengan ke kota Solo dengan biaya 100, lalu yang ke Surabaya dengan biaya sebesar 500 dengan solution value sebesar 27.400. Pada shipments with cost-nya dapat dilihat merupakan output shipping dengan biaya alokasi masing-masing. Oke, sudah terjawab semua soal 10 soal UTS pada mata kuliah Applikom. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.